akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Afan. Nama saya Merio. Nama saya Sia. Nama saya Kia. Nama saya Gibran. Nama saya Rashid. Nama saya Aira. Nama saya Almer. Nama saya Wahis. Nama saya Rafa. Nama saya Risha. Nama saya Rafia. Dan kami akan memulai presentasinya. A device that convert a warm energy into electricity. How does a magnet power generator work? The rotor is made from a magnet and it can generate magnetic fields. The magnetic parts are centered in the stator as well, so fluids can pass them. The stator is composed of rotating coils. Once receiving the magnet power, the stator generates electricity consequently. How does magnet produce electricity? Moving a magnet around a coil of wire pushes the electrons in the wire and creates an electrical current. Electricity generators essentially convert kinetic energy, the energy of motion, into electrical energy. Why can magnets produce electricity? Because moving magnetic fields pushes the electrons in the wire and creates electrical current. What causes magnet movement to produce energy? Magnet motion will drawing the kinetic energy to be converted into electrical energy. How has magnetic power generation technology developed over time? Electromagnets are utilized as key components of transformers in power supplies that convert electrical energy from a wall outlet into direct current energy for a wide range of electronic devices and in motors and generators. An electric motor is used to produce rotational motion from an electric supply. In a motor, an electric current strikes the coil. The coil then creates a magnetic field that interacts with the already existing magnetic field. What are the advantages and disadvantages of using magnetic power to generate electricity? Advantages of magnetic motor include increased efficiency, reduced time constant, smaller volume and weight, cost production. Disadvantages electromagnetic power. How can we use magnetic energy responsible? We use magnetic energy responsible by adding regulator voltage to volt dangerous impact. Aku akan menjelaskan tentang homopolar motor dan electromagnetic train. Material yang dibutuhkan dari homopolar motor dan electromagnetic train ini adalah tembaga, kawat tembaga, baterai, dan baterai. Cara kerja homopolar motor adalah saat kita menaruh magnet di kutub positif atau negatifnya, dia akan membuat medan magnet yang akan membuat kawatnya putar. Saat kita menaruh magnet di kutub positif dan negatifnya baterai, kita menaruh baterai itu di dalam kawat tembaganya. Dia akan membuat medan magnet yang akan membuat dia saling menarik dan membuat aliran listrik. Magnet sebagai fenomena alam sudah dikenal sejak zaman kuno. Namun tidak ada satu penemu tunggal yang dapat diidentifikasi. Tapi orang-orang Yunani kuno seperti Thales dari Miletus sudah mencatat sifat-sifat magnetit, yaitu batuan yang memiliki sifat magnet. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak ilmuwan yang berkontribusi pada pemahaman tentang magnet
magnetisme, termasuk William Gilbert pada abad ke-16 yang dikenal sebagai Bapak Magnetisme Modern. Gilbert meneliti sifat magnet dan listrik dan menerbitkan karya pentingnya De Magnet yang menjadi referensi penting dalam studi magnetisme. Magnet memiliki peran penting dalam beberapa jenis pembangkit energi terbarukan seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, LTA, pembangkit listrik tenaga air, dan PLTB, pembangkit listrik tenaga biomasa. Berikut adalah penjelasan hubungan antara magnet dan masing-masing jenis pembangkit tersebut. PLTS umumnya menggunakan panel surya, meskipun magnet tidak secara langsung terlibat dalam proses konversi energi di panel surya. Seperti inverter yang digunakan untuk mengubah arus, dapat digunakan magnet untuk beroperasi. Inverter ini memiliki kuparan magnet untuk membantu dalam konversi tegangan. Pembangkit listrik tenaga air. Di PLTA, air mengalir melalui turbin yang berputar. Ketika turbin berputar, ia menggerakkan rotor di dalam generator yang dilengkapi magnet permanen atau kumparan. Gerakan rotor di dalam medan magnet menghasilkan listrik, prinsip induksi elektromagnetik. Jadi di sini magnet adalah komponen kunci dalam proses pembangkitan listrik. PLTB atau pembangkit listrik tenaga biomasa mengubah bahan organik menjadi energi melalui proses pembakaran atau konversi anaerobik. Dalam PLTB, generator yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik juga menggunakan magnet, sama seperti dalam PLTA. Turbin atau mesin yang digerakkan generator berputar yang menghasilkan listrik dari inversi elektromagnetik. Magnet sangat berperan penting dalam proses konversi energi di PLTA dan PLTB melalui generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Namun PLTS, magnet adalah salah satu komponen seperti inverter. Penggunaan magnet dalam sistem ini mendemonstrasikan prinsip elektromagnetik dan teknologi pembangkit listrik terbarukan. Magnet memiliki banyak hubungan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana magnet digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga seperti kulkas. Pintu kulkas menggunakan magnet untuk menutup pintu dengan rapat mencegah udara dingin keluar. Peralatan dapur. Peralatan dapur seperti pisau dapur memakai magnet untuk menyimpan pisau dengan aman dan teratur. Teknologi. Komputer dan perangkat elektronik hard disk drive menggunakan magnet untuk penyimpanan data. Teknologi penyimpanan lainnya seperti tape juga bergantung pada sifat magnet. Televisi dan monitor. Banyak monitor TNT menggunakan magnet untuk mensinarkan elektron ke layar. Kereta magnet. Kereta yang menggunakan teknologi levitasi magnet mengurangi gesekan dan menggabungkan kereta di atas rel menggunakan magnet, memungkinkan kecepatan tinggi dan efisiensi. Sistem rem magnetik. Beberapa kendaraan menggunakan sistem rem magnetik yang memberikan pengurangan kecepatan yang lebih halus dan efektif. MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Dalam bidang medis, MRI menggunakan magnet kuat untuk menghasilkan gambar detail dari bagian dalam tubuh, membantu diagnosa penyakit. Mainan dan alat pendidikan. Mainan magnet banyak seperti balok. Mainan konstruksi menggunakan magnet untuk mengajarkan anak-anak tentang bentuk dan struktur. Alat pendidikan. Alat eksperimen fisika banyak menggunakan magnet mengajarkan konsep magnetisme dan elektromagnetik. Sistem keamanan. Magnet digunakan dalam alarm pintu atau jendela untuk mendeteksi apakah pintu atau jendela terbuka.
Magnet sangat berperan penting di kehidupan kita sehari-hari seperti peralatan rumah, kendaraan, dan bidang kesehatan memerlukan magnet. Dengan sifatnya yang unik, magnet bisa meningkatkan dan memudahkan kualitas hidup kita. Hai teman-teman, ada tahu surah yang berhubungan yang kita presentasikan tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan pengertian dari surat tadi adalah kita harus hemat energi karena Allah tidak suka orang-orang yang boros. Kami akan mempraktekkan bagaimana sifat elektromagnetik. Ke depan, apa? Apa ke depan apa? Pertama, Di sampingnya apa? Pertama, sifat elektromagnetik bisa terjadi saat Ya, ayo. Ayo. Tiba-tiba. Ayo sambil dijelasin gesekan, dan saat gesekan itu terjadi, dia bisa mengangkat benda-benda. Bukan dijepit, nggak usah dipegang. Kedua, kasih ke temannya. Kedua, magnet, sifat elektromagnetik bisa dari gesekan. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya ke Kak? Ayo. Ayo ya kasih mic-nya sayang. Kalau yang nggak punya rambut, apa bisa? Ada magnetnya juga nggak? Coba deh, Kalau yang nggak punya rambut, Emang ada? Bulu kan ada bulunya ya. Yang penting ada gesekan karena itu masih bisa terjadinya elektromagnetik. Ada lagi yang mau tanya? Itu yang botak tadi masih ada bulu tangannya nggak? Dari yang praktek gesekan tadi itu ada sesuatu yang bisa kita lakuin buat apa ya? Iya, bisa dimanfaatin nggak alat ini ya? Jadi alat apa dari ini? Gesekan tadi menghidupkan medan magnet bisa dimanfaatkan nggak? Bisa Kak, tadi mau dapat kertas. Bisa. Terus dalam kehidupan sehari-hari ada apa? Contohnya apa? Contohnya yang bisa ngangkat besi, mobil-mobil apa? Oh, ada yang tanya? Yang tadi dipraktikkan ada digunakan buat apa aja? Atau itu kayak sekedar kayak apa ya? Pelajarannya aja kalau saya. Oh, oke. Apakah ada pertanyaan lagi?
ada pertanyaan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum.